Bagaimana? Kalau ciri takwa yang berikutnya adalah melaksanakan sholat. Ini juga udah finish kita. Tapi hari ini kalau kita sadar ada ciri takwa yang menurut saya bagi saya yang berbeda sendiri ini tidak mudah untuk dilakukan. Di antaranya adalah dikatakan dalam Rasulullah ayat 134, ciri orang bertakwa adalah alladzina yunfiquna fi sarra'i wad dharra. Yang pertama, ciri orang bertakwa adalah alladzina yunfiquna fi sarra'i wad dharra, yaitu orang-orang yang mampu membelanjakan hartanya di jalan Allah baik dalam keadaan lapang maupun sempit. Kebanyakan dari orang membelanjakan harta di jalan Allah itu dalam keadaan punya saja, bahkan saat punya pun masih mikir-mikir, itu apa? Masih mikir-mikir ya, masih mikir-mikir bahkan kita keluarnya biasanya yang kecil gitu. Padahal ini janji Allah nih. Allah mengatakan alladzina yunfiquna fi sarra'i wad dharra. Ciri orang bertakwa yang pertama yaitu adalah orang yang membelanjakan hartanya di jalan Allah baik dalam keadaan lapang maupun sempit. Lalu yang berikutnya Allah mengatakan wal hadimina wal ghaidh. Cerita yang berikutnya yang mampu menjaga amarah. Yang apa? Yang mampu menjaga amarah. Yang ketiga wa'afina dinas, yang memaafkan manusia. Dan yang berikutnya cerita yang keempat adalah yang apabila dia melakukan maksiat maka dia berhenti dari maksiatnya dan ingat Allah. Seperti itu. Itu 4 ciri takwa yang diantaranya sangat sulit untuk kita lakukan. Hari ini waktu iman meminjam istilah materi yang diajarkan oleh alumni psikologi terbaik Universitas Erlangga, Pak Ahmad Zainuddin. Beliau merupakan nama Zainuddin setelah Ustaz Ece yang saya akui secara keilmuannya. Dalam bukunya yang berjudul Holistic Person Empowerment System, seseorang yang holistik itu berarti menyeluruh atau dalam bahasa Arab yang sangat kamil, ya. Bahwa kata beliau dalam bukunya, manusia dikatakan holistik apabila mencakup 7 dimensi. Berapa dimensi, Bu? 7 dimensi. Dan yang pertama, beliau mencatat menaruh di situ yang pertama adalah manusia yang hebat secara spiritual, atau bisa dikatakan manusia yang bertakwa. Ini posisi pertama. Manusia yang bertakwa di posisi pertama beliau. Jadi gini, Bu, kalau misalkan saya tanya ibu ini, Bu, masalah itu dalam hidup apa? Banyak ya, pasti jawabannya beda-beda kan? Nah, kata beliau ini, kalau misalnya bikin saya tangis gitu, maka akan termuat pada 7 hal. Yang pertama kata beliau spiritual, yang kedua kata beliau emosional, yang ketiga kata beliau sosial, yang keempat intelektual, yang kelima estetis, yang keenam fisik, dan yang terakhir finansial. Sehingga, Bu, kalau satu aja disebutkan, Bu, masalahnya apa misalkan? Pasti mulanya ke situ. Saat saya masalahnya adalah saya tidak bisa berdamai dengan suami saya, misalkan. Nah, berarti masalahnya adalah emosional, bukan, Bu, ya? Betul, Bu? Nah, beliau dinobatkan sebagai alumni terbaik. Bahkan beliau menaruh takwa ini di urutan yang pertama, Nah, kita lihat di sini yang berikutnya adalah ciri-ciri orang bertakwa yang percaya kepada hari akhir, menunaikan zakat, menepati janji, sabar dalam kesempitan, menderita dalam peperangan, mampu menahan amanah, memaafkan orang lain, berbuat baik terhadap siapa saja yang melukai hatinya, sadar dan bertaubat dari dosa yang dilakukannya, dan banyak. Dan apabila itu diwujudkan, kalau menurut saya itu ada 4 poin besar. Yang pertama dari ciri-ciri orang yang takwa itu dibutuhkan. Kalau itu sudah diwujudkan, yang pertama adalah tentu beriman, mengimani kan tadi Rasulullah beriman sama yang baik kan. Ini di awal disebutkan seperti itu. Lalu yang berikutnya melaksanakan perintah Allah. Hadirin iman, mengingat yang dikatakan oleh Pak Ahmad Zainuddin tadi dalam bukunya yang berjudul Empowerment System, bisa pembelajaran pemberdayaan diri. Beliau mengatakan setelah dimensi takwa tadi, dimensi yang berikutnya adalah dimensi emosional. Bapak Ibu, dalam teorinya beliau mengatakan ada 3 cara memimpin. Bagaimana?
Kalau bahasa lainnya, ada 3 cara agar omongan ibu itu didengar oleh orang lain. Ada 3 cara agar omongan bapak didengar oleh istri. Ada 3 cara agar omongan ibu didengar oleh anak. Kalau di kantor, ada 3 cara agar omongan bos didengar oleh bawahan. Kalau di DPR, ada 3 cara omongan, misalkan ketua forum dewan didengar oleh bawahan, omongan dewan didengar oleh aspirasi rakyat. Apa 3 cara itu? Kata beliau, yang pertama adalah power by fear. Beliau pakai bahasa Inggris istilahnya. Power by fear itu dengan fear kan ancaman, takutan gitu kan. Berarti yang pertama memimpin dengan cara ancaman. Ini powerful. Setuju nggak kira-kira? Setuju. Oh, anak kita aja kalau kita ancam itu nurut. Cuma ada resikonya. Contoh anak saya misalkan, kamu sholat saya bilang, kalau enggak aku pukul. Saya udah pegang tuh, jangan ini ya, namanya lidahnya. Iya, siap. Nurut nggak? Nah, ini dia, nurut tapi terpaksa ya. Power by fear. Misalkan contoh di kantor seorang bos, wahai karyawan, misalkan kata bos, hari ini mulai hari ini dan kedepannya harus masuk tepat waktu, on time. Kalau misalkan nggak masuk tepat waktu, saya pecat. Kira-kira nurut ya? Nurut, dicapai. Cuma nurutnya sepanjang yang ngomong dari bos. Ingat kok? Orang akan nurut sama Anda sepanjang Anda punya power. People will obey to you as long as you have the power. When you lost your power, people will not obey to you anymore. Orang akan nurut sama Anda sepanjang Anda punya kekuatan. Saat Anda sudah punya kekuatan, di zaman kekuatan akan nurut lagi. Ini resikonya kalau menggunakan power by fear. Begitu Bapak Ibu. Ada iman yang pertama adalah power by fear. Memimpin dengan cara ancaman. Anak misalkan, kalau nggak ngaji bapak pukul. Kalau nggak sholat bapak pukul. Nah ini, tapi ada resikonya. Resikonya adalah orang akan harus sepanjang kita punya power. Yang kedua ada yang kelima, power by reward. Memimpin dengan cara hadiah. Ngaji, kalau kamu hatam misalkan sampai jam 7.30, ibu beli sepeda. Kira-kira belum nggak? Belum nggak? Atau misalkan kata Ustaz Paudi, ayo ngaji semuanya satu keluarga Cirebon. Yang 1.000 orang pertama ke 100.000 penuh ya, yakin turun. Tapi resikonya tuh orang akan nurut sama ibu, anak akan nurut sama ibu, bawahan akan nurut sama bos. Itu sepanjang punya duit. Orang akan nurut sama Anda sepanjang Anda punya duit. Ini resikonya. Kalau udah punya duit, dan nurut lagi. Dan biasanya skalanya naik. Kalau hari ini ranking 1 pengen sepeda, tahun depan kelas 3 itu ranking 1 lagi udah mau sepeda. Skalanya naik ya. Nah, baik, punya resiko ya. Nah, yang pertama itu power by fear, memimpin dengan ancaman. Yang kedua, power by reward, memimpin dengan hadiah. Dan yang ketiga, kalau bisa jadilah kita tipe pemimpin yang ketiga ini. Tipe pemimpin yang ketiga ini nggak usah iming-iming hadiah, nggak usah. Tipe pemimpin yang ketiga ini nggak usah misalkan ngancam ya, nggak usah buat apa ini, nggak usah. Tapi bila perlu, tipe pemimpin yang ketiga ini, itu rakyatnya itu bertaruh nyawa selalu untuk bosnya. Bila perlu, tipe pemimpin yang ketiga ini, rakyatnya itu duit itu dikasih. Loh, emang ada ya? Oh ada. Ada nggak kira-kira di dunia ini? Ada nggak? Nah, tipe pemimpin yang ketiga inilah tipe pemimpin yang dalam buku itu disebut power by self-integrity. Power dengan integritas diri, atau namanya adalah ketakwaan yang namanya di dalam buku. Jadi kalau misalnya kita jadi pemimpin yang didengar sama suami, yang didengar sama anak, nggak usah kita ngancam, nggak usah kita ngiming-ngiming hadiah, cukup gunakan power integritas. Apa itu self-integritas? Gabungan antara 3 hal: jujur, lalu hati dan komitmen. Jujur, hati dan tindakan.
jujur, ucapan dan tindakan. Ucapan, hati dan tindakan. Saya ulangi sekali lagi. Ucapan, hati dan tindakan. Itu linear. Apa linear? Sejalan, gabung. Katanya betul ya. Gabungan antara jujur dengan tindakan, gabungan antara jujur dengan ucapan, ketika satu, jujur, ucapan, hati dan tindakan. Saya ulangi, ucapan, hati dan tindakan. Gabungan antara ucapan dan hati itu namanya apa? Sesuai dengan yang diucapin sesuai dengan yang ada di hati. Misalkan, tadi ibu kesini naik motor ya. Ya, berarti gabungan antara ucapan dan hati namanya jujur. Ya. Setuju ya? Nah, sekarang gabungan antara ucapan dan tindakan itu namanya komitmen. Maka integritas yang tiga ini itu gabungan dari jujur dan komitmen. Dan inilah yang dilakukan oleh Nabi. Nabi membangun ini sehingga apa yang Nabi lakukan itu benar-benar Nabi menjadi sosok yang memiliki integritas yang tinggi. Jadi yang dari iman lebih ulang. Ada iman. Jika kita lihat fenomena hari ini, maka sepertinya tiga cara memimpin ini dari iman itu akan banyak digunakan. Dua di antaranya berbeda pada saat pencalonan gubernur dan pencalonan kepala daerah. Ya kan, bentar lagi kan pilih saya 100, pilih saya 200, 300 sampai pindah ke yang gede. Diambil itu semua. Nah, inilah contoh hanya sebatas memimpin dengan power by human. Tapi kalau misalnya hanya teman, jadilah kita tipe pemimpin yang ketiga, apa itu? Power by integrity. Hari ini teman-teman bicara tentang contoh sesuatu yang memiliki integritas yang tinggi. Itu tokohnya tidak ada lain tidak ada bukan Rasul. Lagi dari teman-teman bicara tentang tokoh yang memiliki integritas yang tinggi itu tidak lain tidak bukan Rasul. Karena Rasul sempat dinobatkan sebagai orang yang pertama yang berpengaruh di dunia. Sempat dinobatkan. Nah, yang akan saya angkat adalah hadirin teman-teman. Ternyata ilmu yang ketiga ini itu ternyata tidak hanya berpengaruh terhadap orang Islam saja. Artinya apa? Sekalipun dia orang kafir, kalau melakukan integritas tadi, itu ada efeknya. Ada teman-teman, boleh saya cerita kafir di musola ini? Boleh saja kali ya. Sebagai tapi bukan berarti saya menghilangkan dia, bukan. Tapi ini sebagai ternyata ilmu psikologi itu sampai ke sana gitu. Dalam sebuah kisah nyata, ada teman-teman, seorang wanita dari India namanya Mahatma Gandhi. Beliau ini disebut sebagai paling pada India. Bahkan beliau ini kata orang-orang termasuk orang suci. Tapi jujur ya, saya tidak percaya sama beliau. Karena beliau itu pernah dalam suatu sejarah kecil terhadap Islam dan banyak perlawanan terhadap Islam, tapi di balik layar. Nah, dalam sebuah kisah Mahatma Gandhi ini ada seorang anak kecil ini kira-kira pelajaran ini bisa kita ambil kalau dari orang kafir. Ada anak kecil, yang anak kecil itu kerjaannya makan permen. Umur itu permen, lalu kata bapaknya, nah udah kamu jangan makan permen, nanti ibu ngomong. Lalu si anak kecil ini bilang ayahnya, dia ini yang enak. Yang kali ayahnya masih sakit, nah jangan makan permen. Coba si anak kecil biarin dia enak. Sampai kapan itu keluar. Diulangi lagi oleh bapaknya, nah jangan makan permen, biarin dia enak, nah jangan makan permen, biarin dia enak. Berkali-kali ayahnya masih sakit itu tidak terdengar. Kata ayahnya sampai ayahnya ini berkata, waduh, ini saya kok bagaimana keluaran saya? Singkat cerita, teman-teman, itu secara kecil tadi, akhirnya oleh bapaknya itu dibawa ke Mahatma Gandhi, ke seorang kafir ini. Kata bapaknya ke Mahatma Gandhi, wahai Mahatma, ini anak saya makan permen saya masih sakit tapi tidak mungkin. Lalu kata Mahatma Gandhi, udah Pak, pulang aja. Nanti bapak 3 bulan kemudian balik lagi ke rumah saya. Kata
cuma kita nasihatkan dan orang kurang. Akhirnya bapak memperbaiki rumah makan, perbaiki pulang ke rumah, sampai di rumah anak itu nasihati, nah jangan makan permen, biarin dia enak, nah jangan makan permen, biarin dia enak. Kali-kali ayatnya nasihati itu tidak dengar. Sehingga sekarang kita nanti berterima, bapaknya ini akhirnya sudah bisa makan. Bapak ingat, oh ini sudah 3 bulan nih. Saat yang saya paling bersimak dengan dia, saat dia bilang teman tadi, maka akan anda masih ingat kami. Kata pasangan itu ingat, bahwa ini adalah orang yang 3 bulan lalu datang ke rumah saya. Betul, maka dan hari ini anak saya masih makan permen. Kalau kata pasangan dia, tidak ngerti anak itu bisa diajarkan mukanya terus dikatakan, nah jangan makan permen. Ini dalam buku dasar begitu, nah jangan makan permen. Lalu anaknya bilang, dia oke, baik. Tapi Allah dia baik. Bapaknya itu kok bisa? Kata bapaknya, kok bisa? Ada di orang lain yang hanya ketemu 2 kali saya yang tiap hari kasih makan, kasih jajan, mandiin, nggak pernah dengar. Sementara ada orang lain ketemu 3 kali, 3 bulan yang lalu dan hari ini. Kata-kata anda ini bisa sepower begitu. Apa rahasianya? Dengan santai dia bilang begini, Pak, sebelum saya perlu anak bapak untuk tidak makan permen, saya puasa dari makan permen, puasa dari makan gula, dan seluruh yang manis-manis selama 3 bulan. Nanti nggak maksudnya? Itulah kata-kata saya bisa seperti itu. Ini orang kafir bisa gitu memberi omongan kepada dia, apalagi kita gitu sebagai orang Islam. Nah, sekali lagi berbicara tentang integritas, jawabannya tidak lain dan bukan adalah Rasul. Tapi ternyata orang itu sendiri bisa gitu. Dia bilang, sebelum saya makan permen, saya puasa dari makan permen, makan gula, dan seluruh yang manis-manis selama 3 bulan. Maka dari itu hanya berterima. Kalau Anda ingin mendengar omongannya, pastikan apa yang Anda katakan, apa yang Allah lakukan itu adalah sesuatu yang Anda lakukan, yang ada di hati dan yang tidak terjadi sama itu. Karena kalau itu tidak ada. Seperti itu ya. Nah, baik, kembali kepada takwa tadi. Ada di Fatimah. Ada janji Allah. Kalau janji Allah kenapa? Udah finish ya. Udah finish. Ada Al-Baqarah, ada Al-Imran tadi. Yang pertama adalah Al-Ladina yunfiquna fi sabilillah. Yang pertama orang yang membelanjakan harta di jalan baik dalam keadaan lapang maupun sempit. Bahkan di dalam orang yang mampu menjaga amanah. Nih, ini yang tidak semua orang bisa. Pak, dalam kajian sekolah itu, sekolah kesehatan, ibu kira-kira percaya nggak setuju nggak dengan kau ini? 85%. Ini masalahnya sama. Sampai saya bilang 85% penyebab penyakit mulai dari yang leceh atau pegawai masuk angin sampai yang paling akut stroke, cancer, kanker ya, itu penyebabnya kata dia bukan dari makanan. Saya bilang awalnya teori tapi dia buktikan secara ilmiah lewat sebuah penelitian di Amerika pun ada penelitian yang meneliti tentang emosional terhadap berbagai sel darah. Tokohnya itu Gary Craig, itu anak kecil juga nih. Tapi hebat penelitian, hebat peneliti mulai. Tokohnya Gary Craig, beliau meneliti dan betul ternyata sel darah manusia dan bangsa itu bergantung terhadap emosi yang ada pada dirinya. Singkatnya gini, 85% penyakit itu penyebabnya adalah masalah emosional. Apa aja itu? Tidak bisa memaafkan orang lain. Begitu ya? Tidak bisa memaafkan orang lain, marah, kecewa. Saya masih ingat dalam buku dikatakan ada 5 sumber penderitaan hidup katanya. 5 sumber penderitaan hidup yang apabila kita ada dalam 5 itu, maka dijamin hidup kita menderita. Dalam yang pertama, yang pertama itu. Yang pertama adalah tidak bisa memaafkan diri sendiri dan orang lain. Dan ini sangat bahaya. Waktu di Nalwedo, Quran aja nanti waktu di Nalwedo ini dikatakan orang lain orang bertakwa. Kalau ada bertakwa, orang bertakwa berarti kalau
Nah, kembali ke tadi ya, bahwa ada 5 sumber penderitaan hidup yang dikutip dalam Pak Ahmad Zainuddin tadi. Yang pertama kata dia tidak bisa memaafkan orang lain, dan itu yang paling bahaya. Kenapa? Karena kalau Bapak Ibu nanti lihat di Google landasan emosi berbagai penyakit, ini ceritanya Bu, melihat penyakit tapi dari sudut pandang psikologi. Penyebab kanker itu adalah dendam yang berkepanjangan. Dendam, marah yang berendam yang berkepanjangan itu penyebabnya. Kalau lihat di Google landasan emosi berbagai penyakit. Saya waktu itu protes, enak aja saya bilang mungkin, kan? Kalau penyakit dari makanan, terus dia jawabnya apa? Ya tadi oleh bapak katanya orang gila. Kenapa yang orang gila? Makannya apa? Sama, betul. Tidur enggak? Enggak. Pakai baju enggak? Enggak kan? Minum enggak? Senembungnya kan? Mandi enggak? Masuk angin enggak? Enggak masuk angin. Kata dia. Nah, ini sih dibuktikan, diperkuat dengan penelitian Pak nih. Di Amerika ada penelitian bahwa jalur otak, jalur otaknya orang gila dengan orang yang bahagia itu sama. Sehingga kata Bapak itu, lu kalau pengen sehat, bahasa kita ya. Kalau orang gila bahagia, lu jadi nggak ada pengen. Kalau orang yang sehat, Bapak Ibu, sejalan dengan alur tadi, kalau tadi kita lakukan orang yang mampu, orang yang menjaga anak dan orang yang orang yang melakukan orang lain yang melakukan orang lain, saya rasa dalam kajian psikologi ini nyambung gitu. Nah, tadi kembali 5 sumber penderitaan beliau. Yang pertama kita bisa memaafkan orang lain dan diri sendiri. Itu yang pertama ya. Masih ada 4 tuh. Jadi kalau minggu nanti ada 5 ini, berarti dijamin hidup itu gak bahagia. Nah, yang pertama tadi kita bisa memaafkan orang lain. Yang kedua, mengkhawatirkan masa depan. Mengkhawatirkan masa depan itu nggak usah khawatirin. Bapak misalkan pensiunnya masih 5 tahun, tapi ngikutin dari sekarang kalau nanti pensiun ini gimana? Udah ada penghasilan gitu kan? Nggak usah dipikirin. Nah, yang kedua itu setuju ya. Yang ketiga, tidak bisa melupakan masa lalu. Ini kata beliau tidak bisa melupakan lalu. Nah, yang keempat ini kata beliau itu mengkhawatirkan masa depan. Udah ya? Tidak bisa melupakan masa lalu, tidak menerima kenyataan saat ini. Yang keempat, tidak menerima kenyataan saat ini. Dan yang kelima yang terakhir itu menggantungkan kesenangan di mulut orang. Loh, maksudnya apa? Menggantungkan kesenangan. Jadi senangnya gimana mulut orang? Mungkin pernah dengar kisah ini ada dalam beberapa kitab para ulama ya. Kalau sudah mendefinisikan ulama, ada seorang anak bersama ayahnya. Anak ini naik keledai. Anak naik keledai, anaknya yang naik, bapaknya yang tuntun. Lalu anak dan bapak ini jalan melewati pasar. Orang di pasar tertutup. Loh, ini anak durhaka nih. Enak-enakan di atas kendaraan, bapaknya malah jalan. Sampainya di rumah, bapaknya bilang sama anaknya, nah, kita diomongin lah. Kamu sebut anak durhaka. Besok kita ubah. Nanti bapak yang naik, yang jalan. Besok anaknya, bapak yang naik, anaknya yang jalan. Lewat pasar itu, berhenti nggak? Ngomongnya orang pasar. Yang orang sih berhenti, tapi sebelahnya ini enak-enakan juga sebenarnya si bapak ini anak yang sebelum jalan ini benar-benar bapak yang sayang sama anak. Sampai ke rumah, bapaknya bilang kan, ayah disayang, dibilang tidak sayang sama kamu. Ya udah, besok hari ketiga kita mau naik, kita tuntun aja tuh. Hari ketiganya, naik dulu, kita ingin berdua. Hari ketiga dinaiki berdua. Lewat pasar itu, ini diam, yang ini ngomong, Pak, ini keluarga yang tidak memiliki kepribadian. Udah tahu kendaraan kecil dinaiki berdua, bisa mati itu. Bapaknya bilang, waduh, dinaikin salah. Ya udah, kita tuntun hari keempat dituntun. Dituntun, diam. Yang ini ngomong, ini keluarga pemilik punya kendaraan yang mati. Ini bapaknya harus catat. Hari kelima, keledainya digendong.
keluarga gila. Nah inilah sebuah penderitaan yang hidup Bapak Ibu ya, yang harus kalau memang kita ada jalannya maka kita akan menderita seperti yang dikatakan oleh Muhammad SAW. Hari ini kalau beriman, jadi itulah tadi yang disebut dengan ciri-ciri orang yang bertakwa dalam Quran surah Al-Imran ada 4 Bapak Ibu ya. Yang pertama apa? Alladzina yunfiquna fi sabilillah wa alladzina yu'minuna wa nafa'an nas. Lalu yang keempatnya yaitu orang-orang yang apabila dia melakukan maksiat berhenti dan ingat Allah dari maksiat itu. Bapak Ibu, ternyata ada yang beriman. Kalau kita lihat takwa ini sesuatu yang mudah untuk dikatakan tapi sulit untuk dilakukan, betul ya? Tapi jangan khawatir, di balik apa namanya? Di balik kesulitan melakukan itu ada garansi Allah untuk para mutakin. Asalkan nurut ajaran Allah, maka akan garansi itu. Ini Allah sendiri yang menggaransi. Ini dikatakan dalam surah At-Tolak. Surah apa? At-Tolak, bisa lihat nanti ayat 2, ayat 3, ayat 4, dan ayat 5. Surah At-Tolak 2, 3, 4, dan 5. Itu janji Allah bagi siapa saja yang nurut terhadapnya, maka Allah akan garansi hidupnya. Modalnya cuma apa? Nurut doang, tapi gak benar ya. Tapi janji Allah nih. Dan menurut saya ini kabar gembira bagi kita. Kata Allah, barang siapa yang nurut kepadaku, maka aku akan kasih garansi 4 ini. Dan indahnya ayat ini itu Allah tulis, Allah taruh di ayat yang terpisah. Di ayat kedua di akhir, di ayat yang ketiga di awal, ayat berikutnya lagi 2, 3, 4 berarti kan di akhir, dan yang kelima di akhir. Dikatakan di situ At-Tolak, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Ini kata Allah. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah kepadaku, niscaya aku akan kasih makhraja. Apa itu makhraja? Solusi jalan keluar. Jadi Allah, kira-kira keren deh. Luar biasa ya. Allah mengatakan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang turut pada Allah yang takut kepadaku, maka aku akan kasih makhraja, jalan keluar atas masalah hidupnya. Kita ini hidup masalah ya, betul bu? Tapi kalau misalkan kita turut saja sama apa yang Allah perintahkan, pasti akan Allah kasih garansi tadi jalan keluar tadi. Lalu yang kedua kata Allah di ayat berikutnya nih, di awal dikatakan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan kasih rezeki dari arah yang tidak diduga. Bu, kira-kira ini kabar gembira nggak? Kabar gembira nggak? Kabar gembira? Dikasih rezeki yang tidak diduga. Lalu di ayat berikutnya yang keempat kata Allah akhir, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka aku akan kasih yusra. Apa itu yusra? Kemudahan. Kalau kita tahu, kalau kita sadar, ternyata yusra yang maksud kemudahan itu adalah kemudahan menggapai yang pertama tadi, menggapai solusi. Bu, ada kisah ini dikisahkan dalam oleh Pak Ustaz oleh Basalaman dalam ceramahnya. Beliau mengatakan, zaman kami dulu ada seorang pemuda yang tinggal bersama gurunya, dan gurunya ini sangat jujur. Mereka tinggal di sebuah musola, masjid, masjid zaman ini, tinggal di masjid, dan pernah oleh suatu hari mereka diuji. Dalam keadaan puasa mereka tidak dikasih makanan, jadi makannya cuma segelas air bening dan kurma, air bening dan kurma seperti itu. Sampai kurirnya ini, si kurir ini yang tinggal bersama gurunya, di hari ketiga dia berpuasa, itu buka dan sahur itu masih seperti itu. Singkat cerita hari ini Iman, si muridnya ini dengan kelaparan, akhirnya dia meninggalkan masjid, keluar dari masjid, dia niat untuk nyari makan. Dengan perasaan lapar yang kuat, akhirnya dia mencoba memberanikan diri masuk ke rumah orang. Masuk ke rumah yang pertama, dilihat oleh dia ada 3 perempuan yang bertaulah. Lalu
dia palingkan pandangannya, karena memang bukan itu yang ingin dia cari. Tapi yang ingin dia cari adalah makanan. Dia palingkan pandangannya. Setelah itu dia keluar lagi, dia masuk ke rumah yang kedua. Pas masuk ke rumah yang kedua, dia masuk ke dapur, gak ada orang. Dia lihat di kompor ada panci. Pas dibuka ada terong, betul-betul ya. Jadi kalau dia ada terong, dimakan terong itu digigit. Pada saat dia gigit terong itu, seketika kepatuhan yang ketakwanya itu muncul di hadapan Allah. Muncul di hadapan Allah, ketakwaannya, kepatuhannya dalam hati dia, saya merasa berdosa karena telah melakukan 3 hal. Apa itu? Yang pertama kata dia, saya masuk ke rumah orang tanpa izin. Yang kedua kata dia, saya telah memasukkan barang haram ke dalam mulut saya. Yang ketiga kata dia, saya telah mencuri barang haram ini. Barang tidak haram, karena itu jadi halal. Nah, singkat cerita hanya teman-teman, akhirnya dia muntahin itu. Dimuntahin terongnya, dia pergi ke masjid, dan di masjid sedang ada kajian, dia tidak bisa fokus. Kata beliau, saat tiba di masjid saya tidak bisa fokus, benar-benar saya tidak bisa konsentrasi, karena saya telah merasa bersalah, saya telah melakukan dosa 3 hal tadi. Gara-gara saya lapar dan aksa menurut saya ingin terong gitu. Tapi kalau di lima, karena takut dan yakin sama Allah. Setelah selesai pengajian, itu gurunya oleh jamaahnya dipanggil, diceritakan bahwa dia memiliki anaknya sudah menikah dan suaminya meninggal, dan dia ingin menikahkan anaknya dengan orang soleh. Lalu kata gurunya begini, jadi muridku bilang sama muridnya ini, mau bakal menikah? Itu dia sebutnya. Sekali, 2 kali, mau nggak menikah? Dia 3 kali, mau nggak menikah? Setelah 3 kali itu muridnya bilang, lain itu, bagaimana mungkin saya mau nikah? Kita tidak puasa, makan aja, bukan itu sama keluarga lain. Bagaimana mungkin saya bisa nikah sementara saya untuk mencukupi saja nggak siap? Karena muridnya tenang, ini orang kaya, mau nggak? Nah, setelah itu dinikahkan. Dinikahkan saat itu juga sedang pengajian, dan setelah pengajian kata istrinya, suamiku mari kita pulang ke rumah kita. Dan kata sebelumnya ini tepat satu rumah yang saya masuk yang ada pertemuan panjang setelah kembali Jakarta itu direpotkan. Di rumah yang kedua tempat saya ini katanya ini adalah rumah yang tadi saya masukin. Akhirnya saya masuk ke rumah itu dan kata istrinya, suamiku saya tetap di sini. Tadi kamu katanya belum makan 3 hari. Betul. Tapi hari ini saya berpuasa. Ayo kita ke dapur. Pas istrinya ke dapur, dibuka itu terong, istrinya kaget. Akhirnya ini ada yang curi, dia masuk di rumah, melihat terong berceceran di bawah. Lalu suaminya bilang, kalau dia bisa lapar sama ini, dan dia sempat memakan terong itu, tapi saat dia makan di terong itu, tiba-tiba takwaannya muncul. Lalu dia katakan, saya merasa berdosa karena saya telah masuk ke rumah orang tanpa izin. Saya merasa berdosa karena saya telah mencuri terong. Saya merasa berdosa karena telah memasukkan barang haram ke mulut saya. Lalu apa yang terjadi kepada ibu? Kata istrinya tadi, kata para ulama begini, ini omongan istri yang wajib diukir dengan tinta emas. Istrinya bilang seperti ini, atas kata-kata juga kepada Allah, gara-gara kamu takut memakan makanan haram, gara-gara kamu takut memasukkan bahan haram masuk rumah orang tanpa izin, maka Allah akan kasih, Allah kasih rumahnya, Allah kasih kompornya, Allah kasih terornya, Allah kasih piringnya, pancinya, bahkan dia memiliki rumahnya penuh kasih. Keren gak Bu? Diceritain kisah ini. Dan ini rahasianya adalah nurut wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, yang nurut sama Allah, maka akan Allah kasih makhraja. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah kasih rezeki yang tidak diduga. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Dan Allah akan kasih kemudahan untuk mencapai makhraja tadi. Kira-kira Bu, siap untuk nurut Bu? Insya Allah Bu ya. Saya punya teman dulu pas kuliah di Jakarta, dia
perempuan ini kerjanya di bar. Tapi dia lagi sama saya bilang ini waktu itu kamu berhenti aja, kerja di tempat itu kan udah baik. Waktu itu dia bilang kalau saya berhenti nanti ibu saya sama adik saya di kampung mau siapa yang biayain di sekolah. Nah, andaikan waktu kira-kira ya, andaikan waktu itu dia turun saja, ada jalan keluar, ada jalan keluar, pasti ada. Tapi kebanyakan dari kita hari ini kita nggak siap dan nggak sanggup gitu. Kerja misalkan masih di tempat yang riba. Kalau saya nggak bekerja, misalkan di produk yang mendukung Israel, nanti gimana? Nanti gimana? Padahal ayatnya jelas. Kalau kita berhubung saja sama Allah, maka Allah akan kasih jalan keluar. Bu, Pak, kita ini hari ini bisa kayaknya enak ya. Betul Bu, enak Bu? Kita harus bersyukur. Kalau dibandingin dengan saudara kita yang ada di Palestina sana, kita di sini mungkin, tapi kita ya, mungkin kebanyakan kita termasuk sayang. Sehari-hari kita hanya berpikir anak mana lagi yang bisa beli, HP mana lagi yang bisa beli, mobil mana lagi, rumah mana lagi, mungkin bapak-bapaknya istri mana lagi, juga ya. Tapi Pak, saudara kita, kalau yang ada di Palestina, saya melihat video ini juga agak kuat saya. Gak kuat, nggak sanggup gitu melihat video-video yang ada di sekolah di media sosial itu. Kenapa? Ya karena memang sangat tidak manusiawi. Pak, saya teringat omongannya Dr. Yusuf Qaradawi. Beliau bilang, Dr. Yusuf Qaradawi, kalau misalkan obrolan seorang penjahat, sebelum penjahat dia obrolan ranting. Ini yang terkait Ustaz Uus kan di dalam dakwah atau Ustaz Uus dalam dakwahnya gini. Kalau misalkan obrolan orang mancing itu sesama yang mancing itu biasanya seputar umpan gitu ya. Umpan. Oh, umpan saya hebat. Sekali dimasukin Islam kiri-kiri. Lalu rekannya nggak bakal. Oh, yang saya lebih hebat. Belum juga saya masukin, kan udah nungguin. Itu benar. Kalau kata temannya lagi yang ketiga, yang saya lebih hebat. Saya mau mancing. Aku ingat bertanya lu mau mancing nggak? Lu mancing nggak? Itu kan ini kata biasanya ngobrol orang mancing yang lebih baik gitu. Tapi beda dengan obrolan penjahat. Obrolan penjahat, seorang penjahat itu tidak lepas dari ucapan-ucapan yang berlebihan jahat. Kata penjahat pertama, saya yang paling jahat. Kata penjahat kedua, enggak, saya yang paling terjahat. Kata penjahat ketiga, oh, jahat itu belum ada apa-apanya dibanding jahatnya saya. Untuk membuktikan kejahatan itu, kata Yusuf Qaradawi, tiba-tiba seorang nenek datang. Nenek datang yang datang dengan perintah itu sama penjahat pertama dipukul sampai berdarah, ditendang, dihabisi. Ya, juga nenek-nenek ya. Jangankan tidak dipukul, jangan ada unsur lewat. Akhirnya dia jatuh berdarah. Kata penjahat pertama bilang, nih, saya yang paling jahat. Penjahat yang kedua, nggak mau kalah. Oh, saya yang paling jahat. Penjahat kedua diambil itu pedang, parah, dikuliti, disayat-sayat, dicincang, dimutilasi, sampai ujungnya itu tidak kelihatan. Kata penjahat kedua, saya yang paling jahat. Kalau kamu nggak ada apa-apanya, saya yang paling jahat. Saya kuliti, saya cincang, saya mutilasi, saya yang paling jahat. Penjahat ketiga juga nggak masalah. Apa kata penjahat ketiga? Kalau itu nggak ada apa-apanya, kamu tahu nggak siapa yang dibunuh? Itu ibu saya. Itu ibu saya itu. Saya diamkan kamu dulu sampai ibu saya berdarah. Saya diamkan kamu mencincang-cincang ibu saya. Maka saya yang paling jahat, tidak ada kejahatan selain saya. Maka kata Dr. Yusuf Qaradawi, penjahat yang pertama itu adalah Israel. Penjahat yang kedua itu adalah Inggris dan Amerika. Dan penjahat yang ketiga itu adalah orang-orang Islam dan ulama yang diam. Begitu dia katakan. Maka Bu,
Mari kita doakan saudara-saudara kita yang ada di Malaysia sana. Memang betul ya, kebanyakan dari kita hanya diam dan entah ini apa ya fenomena ini. Apakah ini sesuai dengan yang dikatakan oleh Nabi 15 abad yang lalu, kata Nabi bakal ada umat berada di meja hidangan yang siap disantap dan segala penjuru. Lalu kata sahabat, wahai Rasul, apakah jumlahnya sedikit? Kata Nabi, justru banyak, tapi kekuatannya bagi di tengah lautan. Kata sahabat, oh bisa begitu? Kata Nabi, karena Allah telah cabut rasa takut di dalam dada-dada orang kafir, dan Allah telah tancapkan penyakit wahan ke dalam dada-dada orang Islam. Wahan berbunuh dia, maka Allah yang Allah. Nah Bu, jangan-jangan ini kita terlalu sibuk memikirkan dunia, kita terlalu sibuk memikirkan jabatan, sampai-sampai saudara kita tadi yang ada di Palestina, yang ada di Palestina sana, saya kalau lihat videonya nggak puas, nggak puas saya tega, karena langsung saya skip. Sudah ini bukan hanya tidak manusia Allah, pokoknya parah ya. Begitu Bu ya. Nah, hadirin yang iman, jamaah rahimakumullah. Jadi tadi bahwa ciri-ciri orang bertakwa digambarkan beberapa indikator dalam Al-Quran. Ada banyak, kalau ada, tapi yang diangkat pada kali ini yang menurut saya agak sulit untuk diterapkan oleh kita, yaitu al-ikhlas. Yang tadi bunyinya adalah waqati minal ghaibi wa aqtinas. Dan orang-orang yang itu dia pertamanya adalah alladzina yunfiquna fis-sarra'i orang-orang yang menafkahkan, membelanjakan hartanya di jalan Allah, baik dalam keadaan lapang maupun sakit. Ini sulit. Tetapi kesulitan-kesulitan itu ada kabar gembiranya. Apa kabar gembiranya? Kabar gembiranya adalah bahwa untuk menggaransi siapa aja yang buruk, kata Allah, maka aku akan kasih solusi. Siapa aja yang buruk, kata Allah, maka aku akan kasih rezeki yang tidak diduga. Barang siapa yang buruk, kata Allah, maka aku akan kasih kemudahan untuk mencari solusi bersama tadi. Dan yang keempat, yang tidak kalah penting, Allah akan ampuni dosa kita dan Allah akan diperkenankan pahala kita. Seperti itu. Kira-kira ini penting nggak untuk kita lakukan Bu? Penting ya? Siapa berkorban Bu? Siapa berkorban Pak? Insya Allah. Kadang saya juga hanya bisa ngomong ya. Tapi paling tidak, dan saya ngomong seperti ini jadi pengingat untuk diri saya untuk selalu nurut terhadap perintah-perintah Allah. Begitu. Baik, hadirin yang iman. Di sini dari poin-poin tadi, kalau ditarik dari besarnya ya, maka ada poin mencari keriduan Allah. Nah, ini juga penting Bu ya. Tadi di materi pertengahan ada 5 sumber penderitaan, itu diantaranya menerima kenyataan sakit gitu ya. Dan ini tidak semuanya bisa. Mungkin bagi orang-orang yang sudah lewat, seperti saya misalnya umurnya sudah lewat. Saya sekarang usia 36 Bu ya, 36. Tapi bagi anak-anak muda, mungkin materi ini perlu untuk disampaikan. Biasanya sebagai anak muda itu kebanyakan tidak menerima tentang kenyataan saat ini, kenyataan hidup ini. Tapi kalau sebulan kita kayak di sini, kita udah menerima COVID ini, tinggal menunggu kematian saja ya, meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Nah, kenapa saya katakan seperti itu? Karena gimana ya? Anak muda kan cenderungnya kebanyakan kalau saya tidak menerima kenyataan hidupnya. Dan mereka seringkali boleh jadi dalam hatinya itu terlalu dini menyimpulkan bahwa Tuhan itu adil, Allah itu gak adil. Padahal kalau kita sadar, ada di surat Surah Al-Sallallahu kami hakim. Bukan Allah itu adalah hakim yang seadil-adilnya. Berarti tidak ada hakim yang paling adil, yang teradil kecuali Allah. Bukan gitu Bu ya?
Itu bagus. Alaihissalam mengatakan hakimin. Nah, tetapi kadang orang terlalu dini, kadang kita terlalu dini, sehingga kadang kita tidak bisa menerima kenyataan hidup kita. Padahal sesuatu yang terjadi di dunia ini itu sudah berdasarkan porsinya masing-masing, sudah Allah seimbangkan. Ada nggak kira-kira kalau itu? Bu, dalam kajian teori psikologi tadi saya sampaikan ada namanya teori keseimbangan. Dan kalau saya analisis di sini, teori ini kayaknya pas. Dalam teori keseimbangan itu bahwa Allah itu adil. Jadi gini, dia memberikan adil gini. Kalau misalkan gaji bapak di kantor, Pak, gaji bapak misalkan kantor sekarang ya, itu 10 juta. Ada di sini yang gaji 10 juta? Ada ya, alhamdulillah. Tapi Pak, Bu, kerja Anda di mata Allah itu kalau kata Allah, kalau kerja model itu datang seenaknya, kerja cuma anak-anak doang, datang seenaknya, misalkan tidak terlalu peduli, tapi giliran gajian dia 10 juta. Maka dalam teori keseimbangan psikologi itu siap-siap yang 7 jutanya mau ambil paksa. Lewat apa? Sakit, lewat apa lagi? Kematian, lewat apa lagi? Anak narkoba, istri pembelian, misalnya. Ada nggak kira-kira begitu? Sebaliknya Bu, gaji Anda cuma 3 juta, tapi Anda kerja all out. Saya kerja all out, datang bukan lagi on time, tapi naik. Masuk jam dulu setengah 7, udah datang gitu. Sehingga kalau kerja bulan ini harusnya gaji 10 juta, tapi dia cuma terima take home pay 3 juta. Maka Bu, jangan khawatir, yang 7 jutanya Allah seimbangkan lewat apa? Tidak sakit-sakitan, harta yang berkah, istri yang soleh, anak yang soleh. Ada nggak? Ada nggak kira-kira? Ada nggak? Ada. Bu, ada kisah dari perusahaan Isa saat dulu di Mesir. Musa itu kan ingin melihat Tuhan. Kalau kata Jibril nggak bisa, aja hancur. Kata Musa, dengan izin Allah saya bisa. Jibril sampaikan bahwa kalau jawaban Allah baik bisa, kata Allah, kamu nggak bisa. Tapi kata Musa, kalau begitu saya ingin melihat keadilan Allah langsung dengan mata saya di bumi ini. Kata Jibril, itu juga nggak bisa. Kamu nanti terlalu bingung di bumi Allah nggak ada. Bilangin, saya izin Allah saya bisa. Akhirnya Musa sampaikan, apa Jibril sampaikan. Setelah disampaikan kepada Musa, kata Jibril, wahai Musa, kata Jibril, kata Allah, kalau kamu ingin melihat keadilan Allah langsung di bumi ini, di bukit Tursina ini, di bawahnya itu ada mata air. Kamu nggak usah ngapa-ngapain, kamu duduk dan melihat ke bawah. Sebagai orang beriman, Musa itu duduk. Karena kita hanya orang beriman, itu kalau misalkan kata dalil begini, ya begitu, nggak usah dibantah, begitu ya. Nah, dari atas bukit Musa melihat ke bawah. Ini ada 3 kejadian. Ada 3 kejadian. Kejadian yang pertama itu datang penunggang kuda. Kalau mungkin hari ini orang yang turun dari Ferrari atau kita mungkin Fortuner gitu. Orang turun, seorang penunggang kuda turun dari kudanya dengan begitu hebat dan gagah, dia turun. Tiba-tiba setelah dia turun, itu bunyinya segempok itu jatuh. Apa yang dia turun? Dia disuruh mandi, bersih-bersih lah, karena itu mata air. Ini kejadiannya di Padang, pada gunung. Singkat cerita, karena Musa suruh diam aja, Musa diam dari alasan. Lalu si penunggang kuda ini itu tidak nyadar kalau uangnya segempok jatuh, dan dia naik ke kudanya lagi, melanjutkan perjalanannya. Itu kejadian yang pertama. Kejadian yang kedua, itu datang seorang anak kecil. Anak kecil ini belum balik, belum dewasa.
belum bisa membedakan mana baik mana buruk. Anak kecil itu main ke situ, tiba-tiba dia melihat uang, wah kata anak itu uang, diambil itu uang itu satu gepok itu, lalu dia pergi meninggalkan tanah itu. Itu kejadian berapa? Kejadian kedua. Kejadian ketiga, setelah anak kecil itu pergi dengan cepat, itu datang si kejadian yang ketiga, datang bapak-bapak buta. Bapak-bapak buta mandi juga di situ. Lalu juga dia mau untuk berenang kuda dari arah yang berlawanan kembali. Kata masalah sih, berenang kuda bilang begini, wahai bapak tua, balikin duit saya, balikin duit gue ini. Kata si bapak tua, duit apaan? Gitu. Balikin duit saya, duit apaan? Pokoknya balikin, saya nggak mau tahu. Kata si bapak tua, bagaimana mungkin saya mengambil uang Anda? Sementara ini saya buta nih. Pokoknya gak usah bilang apa-apa, balikin. Itu berantem cekcok. Akhirnya singkat cerita si bapak tua mati di tangan si budak-budak. Nah itu urusan apa? Tuh, ini nggak ada. Kata Jibril, sabar. Ini nggak ada. Kata Musa, itu yang salah anak kecil. Kalau menurut ibu siapa ini? Kalau kita ada di situ yang salah siapa? Apakah yang salah itu anak kecil? Anak kecil itu belum balik. Apakah yang salah itu bapak buta atau itu bapak penunggang kuda yang turun dari Fortunernya? Hah? Siapa yang salah? Penunggang kuda apa ya? Kuda yang salah ya? Kata Musa, ini yang salah ini si anak kecil. Yang salah budanya katanya nggak pakai celana. Nah, kata Allah melalui Jibril, wahai Musa, justru yang benar ini itu si anak kecil. Kok bisa? Kok bisa ya si anak kecil? Jadi ceritanya gini, Musa, kata Jibril, diceritakan oleh Jibril setelah dapat informasi dari Allah, kan? Jadi dulu ini si anak kecil ini dulunya ini punya bapak. Sekarang dia yakin dulu punya bapak. Bapaknya ini pernah bekerja pada seorang majikan yang zalim. Dan tahu kan engkau, majikan yang zalim itu adalah si penunggang kuda. Dan jumlah uang yang jatuh ke tanah itu setara dengan gaji waktu itu yang tidak dibayarkan. Ada nggak Allah yang ini baru satu kasus. Lalu kata Musa, apa hubungannya dengan bapak tua? Bapak tua ini adalah dulu yang membunuh si bapak anak kecil pada saat matanya masih awas. Pada saat dia belum buta, sekarang dia buta, dulu nggak buta. Dulu bapak ini, si bapak tua ini yang membunuh bapak si anak kecil. Jadi hari ini Allah balas orang jahat dulu orang jahat. Bapak, ini hanya satu kasus. This is only one case. Di dunia ini biar kasus atau triliunan kasus itu. Kita nggak bisa nyebut begitu aja. Kenapa misalkan kemarin Anies kalah dengan politik, kita nggak bisa nyebut. Ada Allah yang pernah tahu. Kenapa misalkan begini, kenapa begitu, kenapa saya terlahir dan ini, kenapa saya begitu, gitu ya? Bukankah kata Allah, takdir orang beriman itu adalah yang paling baik, apapun yang terjadi. Begitu Bu? Jadi tadi poin di halaman 2 dari artikel yang saya buat itu adalah melaksanakan perintah Allah yang ketiga mencari keridhaan Allah yang juga termasuk kategori orang yang bertakwa, ya. Maka yakinkan dalam hati kita, mungkin saya yakin di antara kita yang ada di sini teori ini maksudnya itu receh, kita finish. Tapi tidak bagi anak-anak kita, belum bagi mereka. Mari kita sampaikan, kuatkan hati mereka agar menerima apapun yang ditentukan oleh Allah ini, karena itu adalah yang terbaik. Dan ilmu kita sebagai manusia tidak nyampe ke arah sana. Dalam bakal bisa nyampe ya. Kita nyimpulin, gak bakal bisa nyampe. Musa aja nyimpulin seorang nabi itu menyimpulkan bahwa yang jahat adalah anak kecil,
tapi ternyata yang benar itu anak kecil, karena kejadiannya seperti itu. Seperti itu. Mungkin hanya itu yang bisa disampaikan dari buat beriman. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Jadi saya lagi berterima kasih kepada PD Kota Cirebon yang memberikan saya kesempatan. Akhirul kalam, aku mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.